Oke, Sobat Pasukan Netizen, kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online yang bernama Pinjaman Go, pinjaman uang cepat. Yang kita bahas di sini adalah mengenai segi tenor dan bunga, kemudian juga dari resiko gagal bayar di aplikasi ini, apakah bakalan didatangi desi lapangan atau tidak. Aplikasi Pinjaman Go di sini adalah besutan PT Dana Pinjaman Inklusif ya. Teman-teman kalau misalnya kalian ragu aplikasi ini resmi OJK atau tidak, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jangan hanya melihat dari yang namanya ini ada cap OJK aja, tapi teman-teman harus cek juga di website resmi OJK. Kalau nama aplikasi pinjaman Go ada, artinya ini aplikasi berizin, diawasi oleh OJK. Kalau nggak ada berarti tidak resmi ya. Nah, aplikasi ini juga teman-teman kita bisa lihat limit tertingginya adalah 50 juta rupiah, dan di sini kita akan melihat produk pinjaman yang disediakan oleh aplikasi ini. Sebelum kita membahas mengenai galbainya ya. Produk pinjaman di sini yang disediakan adalah 400.000 ya minimalnya, dengan maksimal 10 jutaan. Dan di sini ternyata berbeda kalau kita lihat ya. Di sini 400 hingga 10 juta, tapi di sini kok 50 juta. Entah mana yang benar nih. Suka membingungkan memang. Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat ya. Tenornya 3 bulan ataupun 91 hari hingga maksimal 360 hari. Contoh bunga maksimal 36% per tahun. Di sini dikatakan tidak ada biaya lainannya ya. Apakah benar tidak ada biaya lainnya? Teman-teman bisa cek sendiri nanti, misalnya pinjam 2 juta apakah cairnya 2 juta atau ada pengurangan. Kalau misalnya tidak utuh, tidak bulat, berarti yang dinamakan tidak ada biaya lain itu bohong ya. Nah, di sini contoh pinjam 2 juta dengan jangka 3 bulan. Biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut nih. Perkalian dari 2 juta kali 36% per tahun ya. Dan 360 per 360, maksudnya ini 36% per 360 itu adalah hitungan per tahun ya. Dikali 3 bulan sama dengan 182.000. Kemudian di sini jumlah pencairan tetap utuh, katanya di sini 2 juta. Namun saya tidak tahu apakah ini benar utuh atau enggak. Namun yang pasti di sini setelah ditotal-total jadi 2.182.000. Teman-teman juga di sini bisa melihat ya untuk email ataupun kontak CS-nya. Jika kalian mengalami kendala, ada masalah, bisa dihubungi ini nih. Kemudian untuk kantor pusat berada di Jakarta Pusat ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian mengalami telat bayar dan gagal bayar, tentunya akan berbeda ya. Yang telat bayar biasanya mereka hanya ditagih lewat telepon ataupun WhatsApp aja, tanpa didatangi oleh desi lapangan. Tetapi untuk yang galbay itu kan biasanya di atas 1 minggu ya, kayak 3 bulan, 3 bulan ke atas. Biasanya sebagian bisa saja ya desi lapangannya itu turun, tapi tidak akan semua turun. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai kedatangan desi lapangan dari aplikasi pinjaman online Pinjaman Go ini. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman pinjam uang di aplikasi ini seperti apa, ataupun juga pernah didatangi oleh desi lapangannya, silakan aja tulis di kolom komentar ya, untuk share pengalaman kalian, biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Oh, apakah aplikasi ini cocok untuk pilihan pinjaman atau enggak, kayak gitu ya. Karena terkadang walaupun tidak ada biaya layanan ataupun tidak ada potongan, terkadang ada hal-hal lain yang diakali dari aplikasi pinjaman online seperti ini.